Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam new normal. Ya, anak-anak semuanya, jumpa ketemu kembali di pembelajaran 3 pada saat ini. Selamat untuk kalian semua yang kemarin tahun ajaran kemarin kalian masih kelas 2, sekarang sudah duduk di kelas 3. Oke, kita persiapan pelajaran ya. Oke, siapkan dulu sebelum kalian mempersiapkan peralatannya. Pastikan kalian sudah memakai seragam sekolah untuk saat ini, sudah mandi dan seterusnya. Jangan lupa setelah nanti memulai minggu pembelajaran, absen dulu di materi. Di materi bawahnya ada nama-nama, absen dulu di situ, ketikkan nama, kemudian kelas dan nomor absen, dan jangan lupa upload foto kamu di situ. Caranya sudah ada di video sebelumnya yang telah dikirim. Ya, kita mulai pelajarannya saat ini. Kalau kelas 2 kemarin kalian mempergunakan tentang gambar, yaitu pen. Itu untuk kelas 1 dan kelas 2. Sekarang pelajarannya kita tingkatkan, ya memang lebih sulit. Karena dari kelas 2 ke kelas 3 betul lebih sulit. Kalau nggak mau sulit ya kembali ke TK atau kembali ke kelas 1 aja ya. Oke, nggak apa, karena dengan itu kalian akan lebih jadi pintar, lebih pandai. Ya, nanti akan belajar tentang Microsoft Word. Pernah dengar ya Microsoft Word atau MS Word? Nah, itu contohnya misalnya kalau kalian pernah mendapatkan surat undangan, pernah melihat buku, melihat koran, kemudian brosur. Nah, itu adalah digunakan dengan Microsoft Word. Cara mempergunakannya, cara membuatnya dengan menggunakan program Microsoft Word, program pengolah kata. Adalah Microsoft Word. Apa itu Microsoft Word? Ya, nanti kita ikuti materinya. Ya, anak-anak, jangan lupa siapkan komputernya, laptopnya. Oh ya, yang mungkin belum punya laptop bisa menggunakan HP ya, tapi cuma nanti agak kesulitan. Yang mempergunakan HP, gunakan atau download dulu aplikasi WPS atau aplikasi Microsoft Word. Kita mau kalian download dulu di Play Store. Ya, karena memang TIK, teknologi informasi dan komunikasi, untuk peralatannya digunakan adalah peralatan komputer atau laptop. Tapi yang menggunakan HP tidak apa-apa, masih bisa, meskipun agak kesulitan tapi masih bisa. Oke ya, kita mulai pelajarannya. Perhatikan dan simak baik-baik video ini. Nanti kalau perlu boleh kalian catat mana yang perlu. Kalau tidak ada catatan tidak apa-apa sih, karena sebenarnya kalian selama kalian berada di kelas Google Classroom, video ini tetap ada dan bisa kalian lihat berulang-ulang. Oke ya, kita mulai. Oke, kita menuju ke kelas dan kita mengikuti pelajaran yang pertama adalah mengenal Microsoft Word. Program pengolah kata atau biasa disebut dengan perangkat lunak pengolah kata adalah program yang berfungsi untuk membuat tulisan atau membuat catatan dengan menggunakan komputer agar tulisan yang kita buat bisa menjadi lebih bagus dan mudah kita pergunakan kembali. Saat ini banyak macam-macam program pengolah kata atau macam-macam perangkat lunak pengolah kata. Di antaranya adalah satu OpenOffice.org Writer. Kemudian yang kedua adalah Keyword. Yang ketiga adalah Lex, dan yang keempat adalah Microsoft Word. Banyak sekali versi-versi Microsoft Word, mulai dari versi 1999 atau Microsoft Word 95 sampai dengan sekarang Microsoft Office 2020. Nah, kita nanti akan membahas tentang Microsoft Word untuk pembelajaran TIK kelas 3 di awal semester 1 tahun pelajaran 2020
2021. Apa sih yang dimaksud dengan Microsoft Word? Atau pengertian dari Microsoft Word adalah Microsoft Word adalah program aplikasi berbasis Windows yang berfungsi untuk mengolah kata. Maksudnya bahwa Microsoft Word adalah program yang bisa bekerja hanya berada di bawah program yang berbasis Windows atau hanya bisa digunakan dengan perangkat komputer yang mempunyai program dasar Windows. Jadi tanpa ada Windows maka Microsoft Word tidak akan bisa dioperasikan atau bisa dipergunakan. Berikutnya, Microsoft Word dapat digunakan untuk beberapa pekerjaan. Banyak sebenarnya yang bisa digunakan dengan Microsoft Word, diantaranya adalah mengetik surat, bisa surat undangan, surat izin, surat dinas, surat untuk mengajukan lamaran, dan macam-macam bentuk surat yang lainnya. Nah, berikutnya untuk membuat puisi, yang suka baca puisi bisa membuat puisi dengan menggunakan fasilitas Microsoft Word, karena di sana bisa memilih bentuk tulisan yang lebih bagus, warna, dan lain-lain. Berikutnya adalah membuat buku. Jadi jika kalian ingin menulis buku, menyusun buku, mungkin kakak atau mama, papa biasa membuat buku, mengarang buku, maka bisa menggunakan fasilitas program pengolah kata Microsoft Word. Atau mungkin kakak kalian yang saat ini sedang membuat skripsi, itu bisa menggunakan juga program Microsoft Word untuk membuat skripsi yang sedang dikerjakan. Berikutnya membuat majalah. Mungkin nanti kalau kalian di sekolah sudah masuk akan membuat majalah dinding. Bisa menggunakan diantaranya adalah menggunakan program pengolah kata MS Word. Selain itu juga untuk membuat koran. Jadi kalau kalian sering baca koran atau setidaknya melihat koran, itu membuatnya dengan menggunakan fasilitas program Microsoft Word. Yang berikutnya adalah brosur. Mungkin kalian pernah waktu di jalan dibagikan oleh mbak-mbak atau mas-mas kertas, di situ ada isinya iklan tentang rumah, tentang penjualan sepeda motor, tentang penjualan HP. Itu adalah contoh dari brosur, dan brosur itu pun bisa dibuat dengan Microsoft Word dengan mudah dan hasilnya lebih bagus. Dan membuat laporan. Nanti kalau kalian misalnya ada pelajaran di Bapak Ibu guru di kelas kalian, ditugaskan membuat laporan, tugas laporan dalam satu pelajaran, atau misalnya dalam suatu tema, pelajaran tema 1, tema 2 ada laporannya yang harus diketik. Kalian bisa menggunakan atau membuat laporan dengan menggunakan fasilitas Microsoft Word. Tentunya masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibuat dengan menggunakan Microsoft Word, termasuk misalnya menggambar, membuat tabel, dan mungkin kalian ingin bermain, membuat game dengan Microsoft Word, bisa. Cuman khusus untuk Microsoft Word sebenarnya untuk membuat pekerjaan yang berhubungan dengan pengolahan kata. Tentu saja bagaimana cara membuka dan menutup Microsoft Word nanti kita akan bahas setelah yang berikut ini. Untuk membuka program aplikasi pengolah kata Microsoft Word bisa dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama bisa diawali dengan klik Start. Start ada di pojok kiri bawah, klik Start satu kali. Kemudian scroll ke bawah, cari program atau icon Microsoft Word, biasanya dilambangkan dengan huruf W. Nah, ini sudah ketemu.
Microsoft Word, tinggal diklik satu kali. Maka tampilan awal setelah kita buka dokumen baru di Microsoft Word akan muncul blank dokumen. Kita akan diberikan pilihan bentuk mana yang akan kita buka. Untuk sementara kita pilih dulu blank dokumen. Sudah terbuka. Dan untuk menutup atau keluar dari program Microsoft Word, bisa mengklik satu kali tanda silang pojok kanan atas icon yang bernama close. Kemudian cara yang kedua, bisa menggunakan icon yang ada pada desktop. Apa sih desktop itu? Desktop adalah tampilan awal yang ada pada layar komputer kalian. Jadi ini yang tampilan awal disebut dengan desktop. Biasanya muncul banyak icon-icon di desktop ini yang berfungsi untuk mempermudah kita membuka program yang kita inginkan. Oke, kembali kita membuka Microsoft Word dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu cari icon program MS Word. Lambangnya tetap sama, dilambangkan dengan huruf B tertulis Word. Tinggal diklik kanan, akan muncul tampilan display perintah-perintah, pilih open. Sama, kita harus diminta untuk memilih bentuk tampilan mana atau dokumen mana yang akan kita pakai. Tetap sementara kita gunakan blank dokumen saja. Oke, kita masuk pada langkah yang berikutnya atau cara yang berikutnya, yaitu cara yang ketiga. Ini merupakan cara yang paling cepat dan mempermudah kita buka Microsoft Word dengan cara tetap menggunakan Microsoft Word, icon Microsoft Word yang ada pada desktop dengan cara double klik atau klik kiri dua kali icon program yang ada di desktop. Tetap sama, kita diminta memilih bentuk program atau tampilan mana yang akan kita pergunakan. Nah, dari sini program Microsoft Word sudah terbuka dan siap untuk dipergunakan. Misalnya kita tinggal ketik misalnya saya sudah siap belajar MS Word. Nah, kalau sudah, kita tinggal coba bagaimana cara membuka Microsoft Word dengan menggunakan komputer yang kalian punya di rumah saat ini. Nah, itu tadi tentang materi mengenal Microsoft Word. Masih ingat kan apa yang dimaksud dengan Microsoft Word? Yaitu program aplikasi berbasis video yang berfungsi untuk mengolah kata. Bagaimana cara membuka Microsoft Word tadi sudah kamu ikuti. Bagaimana cara menutupnya atau keluar dari Microsoft Word sudah diikuti juga ya. Kamu coba latihan berkali-kali bagaimana membuka, bagaimana menutup. Kalian boleh mengetik di situ untuk belajar. Bisa nanti seberapa Microsoft untuk mengetik. Nah, untuk menjawab bisa atau tidak dicoba aja dulu. Coba kamu ketik di situ nanti nama kamu, kemudian kelas berapa, alamat kamu, nama ayah, nama ibu, ketik di situ sebagai latihan ya. Yang penting materinya kamu sudah tahu. Microsoft Word adalah yang Pak Rud tadi jelaskan. Kemudian cara membukanya sudah tahu, cara menutupnya sudah tahu. Ya, kalau sudah semua sudah dipelajari, berikut ini ada soal. Tidak usah banyak-banyak, cukup kalian kerjakan aja. Sekarang ada 10 soal ya. Kalau kerjakan, bagaimana mengerjakan soalnya sudah ada panduannya di video yang terdahulu, boleh kamu ikuti lagi. Ingat, setiap memasuki sesi, misalnya ikuti materi pembelajaran, kemudian mengikuti latihan ulangan, latihan soal-soal di bawah selalu ada untuk memasukkan nama kelas dan upload foto. Ingat, kalau fotonya harus menggunakan seragam yang dipakai hari ini, karena kan namanya sekolah pakai seragam meskipun sekolahnya di rumah ya. Oke, kerjakan itu.
Kalian saya beri waktu mulai hari ini sampai nanti hari Minggu. Hari Minggu, kalau 20 hari Minggu besok ya. Jadi saya beri waktu sampai hari Minggu jam 20.00 sudah harus selesai, karena setelah jam 20.00 soal latihan akan tertutup dan tidak bisa kamu lihat lagi. Nah itulah, jadi kelas 3 harus disiplin. Harus diingatkan, harus disiplin dimulai dari diri kalian sendiri. Jadi disiplin waktu, diberikan waktu sampai dengan hari Minggu jam 8 malam 20.00. Pas 1 menit kamu sudah tidak bisa mengerjakan lagi. Itu contohnya adalah salah satu contoh. Ya, oke, itu aja dulu dari Pak Rudi untuk kalian. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran TIKA. Silahkan dikerjakan soal-soalnya. Kalau ada kesulitan silahkan tanyakan ke Pak Rudi. Ingat, melalui grup WhatsApp, bukan lewat pribadi. WhatsApp grup kelas 3 TIKA. Oke ya. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sukses selalu untuk kalian semua. Good luck dan salam new normal.